Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Fatiha bil hutu wal munawwar rusuh wa taubatin nasuh wa binit ta'lim wa ta'allum wal ifada wal istifada wan naf' wal intifa' ila arwah walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin ajma'in thumma ila arul habib Muhammad Haddar al-Syekh Bakar bin Salim thumma awliya tis'a wa awliya had baldah wa man amara hadal masjid wa hadar fi hadal masjid majlis wa sa'ada fi imarati hadal ma'had سابقا ولاحقا ووالدنا ووالديكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين أجمعين أن الله تغشاهم بالرحمة المغفرة يسكنهم الجنة ويختم لنا ولكم بالحسنى في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. آمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إلى الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ذاق طعم الإيمان. Yang atasnya dunia sijil mu'min wa jannatul kafir sudah dibahas. Dzaqa ta'mal imani man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin rasula rawahu Muslim. Dzaqa merasakan, ta'mal iman rasa enaknya iman, man radhiya yaitu orang yang ridha, billahi rabban terhadap Allah sebagai Tuhan, wabil islami dinan dan terhadap Islam sebagai agama, wabi Muhammadin rasulah dan terhadap Muhammad sebagai Rasul Allah. Iman itu nikmat. Paling besarnya nikmat adalah iman. Tapi yang bisa merasakan kenikmatan iman tidak semua orang. Tidak semua orang bisa merasakan kenikmatan iman. Orang-orang khusus. Siapa orang khusus yang bisa merasakan iman? Orang yang ridho, puas, rela dengan 3 hal. Ridho Allah sebagai Tuhan, ridho Islam sebagai agama, ridho Muhammad Rasulullah sebagai utusan Allah. Baru bisa merasakan iman. Sampean sholat sudah berapa tahun? Gimana? Apakah merasakan kenikmatan sholat? Ya biasa-biasa. Tapi kalau sate langsung temol-temol nggih. Sampean baca Quran sudah bertahun-tahun, gimana rasanya? Biasa. Tapi kalau gule, Masya Allah diseropot kabeh. Padahal itu nikmat. Tapi bukan semua orang yang menikmati, saudara.
karena ini kaitannya dengan iman. Yang menikmati pertama yaitu orang yang ridha Allah sebagai Tuhan. Gimana bentuk ridha Allah sebagai Tuhan? Dia lebih mengedepankan ibadah terhadap Tuhannya daripada urusan selainnya. Orang kalau ridha, puas, senang Allah sebagai Tuhannya, dia itu lebih bersemangat ibadahnya daripada yang lainnya. Berangkat ke pasar, ke toko hanya sekedar untuk cari keperluan keluarga, kebutuhan sehari-hari. Selebihnya nggak mau, ada apa? Yang penting ibadah. Kenapa? Dia lebih mengedepankan hubungan dengan Tuhannya daripada selainnya. Kira-kira senengan mana sampean? Duduk sama presiden dengan duduk sama RT, akrab dengan jenderal, dengan akrab dengan kopral, jenderal, presiden, begitulah mereka. Semangat ibadahnya tinggi karena berhubungan langsung dengan Tuhannya Allah, sehingga mengurangi segala keterlibatan dalam urusan selain Allah. Satu saat Rasulullah bersabda, "Innan nura idza dakhala al-qalba insyaraha lahu sadru wan fasah." Cahaya itu kalau udah masuk dalam hati berarti terang hatinya. Kalau sudah begitu tentrem dan lega hatinya. Bukan cahayanya lampu atau cahayanya matahari, cahaya Islam, cahaya iman. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurim min rabbih. Cahaya Islam kalau udah masuk dalam hati, bersama yang dalam hati, lapang, lega hati. Maka sahabat tanya, wa hal lidzalika min alamatin ya Rasulullah? Apakah ada tandanya kalau hati itu sudah bersinar dengan cahaya iman dan Islam? Iya, kata Nabi. Ada tandanya. Orang kalau sudah terang hatinya, ada cahaya iman, tandanya ada 3. At-tajafi an daril ghurur. Orang itu menghindar daripada urusan-urusan dunia. Enggak seneng. Aduh, urusan dunia lagi. Dia menghindar. Mengurangi, meminimalisir kesibukan dalam urusan dunia. Wal inabah ila daril khulud. Condongnya urusan yang bisa menyampaikan ke surga. Ibadahnya ditingkatkan, taatnya ditingkatkan. Wal isti'dad lil maut qabla nuzuli. Dalam bayangannya, awas, jangan sampai keduluan mati. Yang banyak amal-amal persiapan untuk matinya. Persiapan untuk mati bukan berarti menyediakan kain kafan. Persiapan untuk mati bukan berarti menyediakan kapur barus. Persiapan untuk mati dengan memperbanyak amal soleh. Orang yang ridha Allah sebagai Tuhannya, selalu dia tadi itu berzikir kepadanya, enggak lupa. Selalu dia itu berzikir.
Dia memperbanyak zikir la ilaha illallah. Kalau udah banyak la ilaha illallah, pindah lagi ke zikir subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Kalau sudah begitu ditambahi lagi dia berzikir astaghfirullah, tambahi la haula wa la quwata illa billah, tambah terus zikir. Tahu ndak orang yang senang sepak bola? Ceritanya sepak bola tok. Ronaldo, Messi, Beckham, opo ae sing sebut. Wah, terus gitu. Kalau sudah cerita sepak bola nikmat. Koyo ono rasane bal iku. Subhanallah. Lah orang yang cinta sama Allah kok malas kalau diajak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah inilah belum benar-benar ridho Allah sebagai Tuhannya. Orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, tidak ada yang ditakuti kecuali Allah. Enggak takut dengan yang lainnya, takut Allah marah, takut nanti Allah tidak ridho kepadanya, sehingga setiap saatnya dia tidak pernah bermaksiat dan melanggar daripada larangan Allah. Enggak ada ceritanya orang yang cinta itu melanggar, enggak ada ceritanya. Enggak ada ceritanya orang yang cinta itu maksiat. Enggak ada ceritanya. Orang yang ridho Allah sebagai Tuhannya, dia tadi itu juga ridho dengan keputusan dan takdirnya. Enggak berubah jadi benci. Coba kalau cinta kepada anak, walaupun anak tadi itu nakal, tetap dicintai. Walaupun dikencingi, nggak dibuat. Coba kalau sampean tak kencingi, langsung dijejek masih Ustad. Tapi kalau anak karena dicintai, kencing, nggak dibuat. Wah, nguyuan buak dibuat, nggak ada. Kenapa? Cinta. Walaupun diberai, dipuntai, cinta. Namanya cinta kok. Seorang istri yang cinta sama suaminya, cinta. Sakit dirawat, masih ndak atus turung dino, cinta. Suami yang cinta sama istri, walaupun dia bekerja harus banting tulang, ngangkat macul untuk biaya istrinya, siap. Kenapa? Cinta. Lu sampean kalau cinta sama Allah kok ndak habis-habisan begitu? Hayya 'alas shalah, cinta, berangkat. Kurung dan Jumat tetap sian, ndak berangkat. Cinta. Sampai kalau cinta kepada Allah, misalnya dikasih sakit, dikasih melarat, dikasih ada masalah, cinta terus, tetap tidak berubah. Oh, walaupun saya berzikir tetap sakit lah, bukan karena cinta berarti. Karena itu cinta itu adalah segala-galanya. Karena orang yang betul-betul cinta kepada Allah, ridho Allah sebagai Tuhannya, dialah orang yang bisa merasakan iman. Ridho Islam sebagai agamanya. Gimana orang kalau ridho Islam sebagai agamanya? Ini orang yang bisa merasakan iman. Kalau ridho Islam sebagai agamanya, dia tidak noleh lagi dengan ajaran selain ajaran
Tidak Islam tapi ke Kristen-Kristenan, tidak ada. Islam ke Yahudi-Yahudiaan, Islam liberal, tidak ada. Islam titik. Hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin, meninggalkan segala pengaruh ke Hindu-Hinduan kah, ke Buddha-Buddhaan kah, ke Kristen-Kristenan kah, ke Katolik-Katolikan kah, ke Yahudi-Yahudian kah, Islam murni, pakaiannya Islam, akhlaknya Islam, rumah tangganya Islam, ucapannya Islam, cara kerjanya Islam. Oh, Islam itu di masjid, kalau di pasar Kristen, kalau di lapangan Buddha, kalau ada di lo tidak boleh begitu. Islam terus, Islami. Lo Islam tapi kulitnya ndak Islam, tatuan. Ngakunya Islam, kupingnya ndak Islam, anting-antingan. Ngakunya Islam tapi rambutnya ndak Islam, warna-warni, kuncitan. Ngakunya Islam tapi anak-anak perempuannya pakaiannya ndak Islam, buka aurat. Islam murni. Itulah orang yang ridho terhadap Islam sebagai agama. Islam tapi mabuk. Islam jadi pelacur. Islam zina. Lah, orang ini tidak bisa merasakan iman, tidak bisa merasakan kenikmatan iman. Orang yang ridho Islam sebagai agama, dia akan pertahankan sampai akhir hayat, nggak mau dia ganti dengan yang lainnya. Ya apa ini, saya bekerja dari pabrik ini, kalau saya sholat Jumat saya akan dipecat. Islam nggak mau. Lebih baik dipecat daripada saya meninggalkan sholat Jumat. Begitu Islam. Hah? Ya apakah kalau saya bekerja di warung ini jualan babi, kalau enggak saya akan dipecat? Islam. Keluar dari warung itu. Warungnya milik non muslim misalnya. Islam. Orang yang demikian ini bisa merasakan nikmatnya Islam. Duduk nikmati mangan sampai ngombe tok. Duduk nikmati turut tok. Yang ketiga yang bisa merasakan kenikmatan Islam, Muhammad, dia puas ridho Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah. Orang kalau mengangkat Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, tentunya lebih mengedepankan ajarannya daripada nafsunya. Wallahi la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih, katanya. Tidak beriman seorang di antara kamu sehingga keinginan nafsunya mengikuti dengan apa yang aku bawa daripada ajaran, kata Rasulullah. Itu ndak wis, tak cocok ambil awakku, ditinggal lah. Lah kalau agama ini cocok-cocokan, berubah-berubah ini agama. Sampeyan kok kurang enak nih gudang garamnya, ganti jarum. Lah, jarum kurang enak, ganti bentul. Lah namanya nafsu itu berganti-ganti, Pak. Rawon tok ya males, ganti rujak, ganti. Nafsu itu gak minta ganti-ganti terus. Agamanya Nabi dah iso ganti-ganti. Ajaran Rasulullah dah iso ganti-ganti. Lah masa zaman dulu sama sekarang disamakan? Sama sampai hari kiamat kalau agama Nabi. Kalau haram haram terus, kalau halal halal terus. Nah ada dulu haram, sekarang karena perubahan zaman halal. Loh,
Tidak benar. Tidak ada selera-seleraan agama Rasulullah itu. Harus mengikuti Nabi. Orang kalau ridho Nabi itu sebagai Rasulnya, Nabinya, dia selalu mengaturkan sholawat dan salam kepada beliau. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Sholawat uripe. Orang kalau Nabi itu sebagai ridho, sebagai Nabi Muhammad sebagai Rasul Allah, dia selalu mengikuti sunnahnya Nabi. Sunnah itu jangan dianggap gak penting-penting. Sunnah itu melengkapi yang wajib, Pak, Bu. Melengkapi yang wajib. Ada wajib, tidak ada sunnah. Itu sama dengan orang begini. Ada kepala, ada jantung, ada paru-paru, normal semuanya. Paham nih ya? Tapi tidak kelihatan matanya, pijak. Tapi tidak kedengeran kupingnya, budek. Bisa hidup tidak orang budek sama budek? Bisa hidup, tapi tidak sempurna. Sholat 5 waktu, sholat Jumat, puasa Ramadan, tidak melakukan sunnah, itu ibaratnya orang hidup tapi pijak, orang hidup tapi budek. Ibarat orang hidup tapi bisu, gak sempurna. Tapi kalau hidup, dia tadi itu pandai, bisa melihat, bisa mendengar, bisa berbicara, bisa berjalan. Wah, itu orang hidupnya sempurna. Islam juga begitu. Bukan hanya sekedar kewajiban, harus dilengkapi dengan yang sunnah. Islam tadi itu akan hidup pada seseorang. Sholat 5 waktu sholat tapi nggak berjamaah, kurang sempurna. Sholat berjamaah tapi nggak siwakan, masih kurang sempurna. Sholat berjamaah siwakan tapi tidak pakai baca dzikir sebelumnya, tidak ada adzan dan qomat, kurang sempurna. Sempurnakan semuanya. Wah, itu ibarat orang hidup motone biru, irungi mancung, bibirnya merah, rambutnya andan-andan, seger, sehat. Wah, sempurna. Begitulah kehidupan. Jangan dianggap yang penting wajib, yang sunnah tidak dikerjakan. Ojo. Tapi jangan sebaliknya, sunnah dikerjakan, wajib ditinggalkan. Tambah keliru kalau begitu. Orang kalau ridho Nabi Muhammad itu sebagai nabinya, maka yang selalu diingat adalah beliau. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Coba kalau sampean kalau ketemu dengan makanan yang nikmat langsung kon santap, apa mikir Nabi dimi? Ya Allah, gimana caranya makan ini sesuai dengan ajaran Rasulullah? Baca doa dulu, cuci tangan dulu, makannya sambil duduk, makan tangan kanan. Selalu ingat Rasul. Kalau mau pakaian gitu, lah kalau sampean langsung santap, kayak bajul sampean. Kelihatan makanan langsung buat. Lah, orang kalau cinta kepada Nabi selalu ingat Nabi. Kalau mau pakaian juga begitu, ingat Rasulullah. Ya Allah, gimana ya Rasulullah berpakaian? Oh, mendahulukan yang kanan. Nyopot pakaian, oh mendahulukan yang kiri. Oh, baca ini. Ingat semuanya, ingat Nabi, ingat Nabi, ingat Nabi, ingat Nabi. Lah kalau sampean bisa begitu, sampean akan menjadi orang yang bisa merasakan iman. Lah kalau sudah merasakan iman, tidak ada yang lebih nikmat daripada iman, tidak ada yang lebih nikmat daripada ibadah. Sampai dikatakan, inna ahlal ibadati yataladzadzuna biibadatihim akthar min ahlil ghaflati yataladzadzuna bighaflatihim.
orang yang ahli ibadah, orang yang ahli zikir kepada Allah itu menikmati zikirnya, menikmati ibadahnya kepada Allah lebih daripada menikmatinya orang yang lupa kepada Allah dengan kelupaannya kepada Allah. Ahli musik itu menikmati musik kan, waduh saking nikmatnya musik sampai ndasi godek-godek putih coplok aku, rambutnya melok-melok pisan, waduh kakinya mencolot-mencolot, dah kesel. Kenapa? Mereka menikmati dalam musiknya. Orang yang ahli ibadah, kalau dia tadi itu sudah punya 3 hal ini, ridha terhadap Allah, ridha terhadap Rasulullah, ridha terhadap Islam, dia lebih menikmati ibadah daripada orang yang lupa kepada Allah, dari itu menikmati musik, menikmati bal-balan, menikmati itu. Subhanallah. Karena itu ojo kaget, ya Allah, orang itu kok sholatnya banyak, mempeng, dia menikmati. Sayyidina Ali Zainal Abidin itu sholatnya 24 jam 1 hari 1 malam 1000 rakaat. Kok iso menikmati ibadah sama dengan yang musik itu? Kok iso ngono ndase ya? Aku ping telu ngelu. Ini sampai mencolot-mencolot begitu. Anda lihat orang yang senang sepak bola itu, waduh, dibuka kelambi ini, dicet, mari ngono ndukuri truk. Waduh, padahal angin, kaudanan, siap mereka tadi itu. Kok gak mules ya iki wong ya? Kok gak ngeluh ini orang ya? Dia menikmati, padahal tidak ada hasilnya. Mereka lah orang-orang yang sudah mempunyai 3 modal ini, menikmati ibadah lebih daripada orang-orang itu dalam menikmati lupanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di antara mereka waktu sholat itu ditanya, hal tadkuru syai'an fi sholatik, apakah kamu masih ingat enggak yang lainnya di dalam sholat kamu? Masih ingat pekerjaan? Masih ingat itu, masih ingat ini dalam sholat? Kata dia, wa syai'un ahab ilayya min sholati hatta adkur fiha, apakah ada yang lebih nikmat daripada sholat sehingga perlu aku ingat dalam sholat? Enggak mungkin dah, enggak mungkin. Ketika kamu tadi itu makan buah-buah yang nikmat, ada apel, ada anggur, ada itu, seiling cuwet takon. Wes cuwet bahasa niki ae. Ketika nikmat itu ternyata dia sholat, udah lupa dengan nikmat yang lainnya, karena dia sudah paling ia nikmati adalah ketika berhubungan langsung dengan Tuhannya Allah Subhanahu ta'ala. Tahu ndak orang kalau sudah dapat telepon dengan kekasihnya? Tahu ndak kalau sudah telepon dengan kasihnya, waduh mesra, kopinya sik ganggu ae. Oh dikasih kopi tak kan? Ada orang urusan, ada perlunya sebentar, bentar, masih ada yang penting. Waduh, kenapa? Karena dia lagi kontak dengan yang paling ia cintai. Begitulah dia. Ketika dia sholat, dia langsung kontak dengan Tuhannya, dengan yang paling ia cintai. Karena itu dia tidak mau disibukkan dengan yang lainnya. Waduh, hebat ini. Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, man qala, siapa orang yang setiap harinya mengucapkan, raditu billahi rabban, aku ridha Allah sebagai Tuhan, wa bil islami dinan, aku ridha Islam sebagai agama, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan aku ridha Nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul. Man qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan bi Muhammadin nabiyya wajada halawatal iman fi qalbih, maka orang itu
akan merasakan manisnya iman ada di dalam hatinya. Wes, sampean sudah punya iman, dikasih iman, kari ngerasakno tok, mosok ndak ngerasakno. Kira-kira kalau ada orang makan gula ndak merasakan manis, iku salah gula ya apa ilati sing loro? Lisannya yang sakit atau memang gulanya yang tidak manis? Lisannya yang sakit. Kalau ada orang dikasih sate, dia tidak merasakan nikmatnya sate, kira-kira salah satenya atau salah badannya? Badannya. Kalau sampean dikasih iman, sampean tidak merasakan kenikmatan iman, bukan imannya yang salah, sampean sakit. Obatono. Kalau sampean sehat, berarti Anda sebentar lagi akan merasakan kenikmatan iman. Sama dengan gula, sama dengan madu, sama dengan gulai, sama dengan sate. Kalau sampean sehat, Anda akan bisa merasakan itu semuanya nikmat. Karena itu, ayo, iman sudah dikasih sama Allah. Hah? Banyak yang lebih pintar sama sampean, profesor-profesor. Tuhannya kayu, Tuhannya besi, Tuhannya patung, Tuhannya jin, Tuhannya manusia. Tapi kalau sampean tidak, sampean dikasih Allah sebagai Tuhan. Allahu Akbar. Banyak orang-orang tadi itu yang lebih kaya dari sampean, tapi Nabi Muhammad bukan nabinya. Ngikuti orang-orang yang tidak ada jeluntrungnya, ngikuti ajaran-ajaran yang kacar-kacir. Tapi alhamdulillah sampean punya panutan Nabi Muhammad SAW. Banyak yang lebih hebat dari sampean, pangkatnya lebih tinggi, tapi dia tadi itu tidak memeluk agama Islam, agamanya model-model. Tapi sampean alhamdulillah jadi orang Islam. Loh, sampean sudah punya modal, tinggal sampean sekarang mantapkan itu semuanya sampai sampean bisa merasakan nikmatnya sampean itu punya Tuhan Allah, nikmatnya sampean punya agama itu Islam, nikmatnya sampean punya Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita menjadi orang yang beruntung dengan Islam kita, dengan iman kita, dan mudah-mudahan Allah jaga daripada diri kita sampai akhir hayat kita tidak dimatikan kecuali dalam keadaan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.